Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari sekalian, para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Asy-Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hikmah ke-49, yakni Bismillahirrahmanirrahim. La tatruk adz-dzikra li adami hudurika ma'allahi fihi li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Apa ini maksud dengan kalimat dari Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, saudara sekalian yang saya hormati? La tatruk, ojo ninggal sapa sira, janganlah kalian meninggalkan ayyuhal muridu, he wong kang ngarepaken wusul maring Gusti Allah, wahai orang yang menghendaki wusul kepada Allah, jangan meninggalkan adzikra, terhadap zikir. Bal balik sebaliknya, lazimhu, ya, lakukan terus menerus, ya, wadawim alaihi, dan juga lakukan terus secara kontinu, gitu ya, wadawim lan dawamaken sira alaihi ngatasi zikir. Fa innahu mongko sak temene zikir, karena sesungguhnya zikir iku aqrabut turuqi ilallahi taala, dalan kang paling parek maring Gusti Allah, atau jalan atau media yang paling dekat kepada Allah. Wa alamatun lan iku dadi tondo, sekaligus itu menjadi sinyal, ya, menjadi tanda ala wujudi wilayatihi, ing atase wujude kewaliane Gusti Allah. Maksudnya adalah ada hamba yang kemudian menjadi kekasih Allah, maksudnya di wujudi wilayatihi. Arti daripada kalimat yang pertama, la tatruki dzikra ini, ya, janganlah kita meninggalkan zikir, ya, dengan alasan kita belum mampu untuk khusyuk. Ketika kita melakukan zikir, lisan kita zikir, batin kita belum bisa mengikut sertakan misalnya, lalu kita seolah-olah menjadi orang yang putus asa. Kok nggak bisa khusyuk, ya, kok nggak bisa syahdu, nggak bisa mengikuti batin kita masih kemana-mana, sementara lisan kita zikir, begitu. Nah, kondisi lisan yang kemudian senantiasa berzikir ini, ya, pada saat hatinya atau hati kita itu belum bisa sepenuhnya menjiwai, itu justru jauh lebih baik dibandingkan dengan tidak zikir sama sekali. Nah, ini saran yang diberikan oleh Ibnu Athaillah, saya kira menjadi sangat penting bagi kita sekalian untuk kita mencoba melakukan evaluasi diri. Ketika misalnya kita belum bobi, atau belum mampu membiasakan di dalam kesempatan-kesempatan yang kita miliki, dimanapun, kapanpun, situasi apapun, ya, sebetulnya zikir itu sesuatu yang sangat mudah. Yang zikir ini kemudian akan memberikan pengaruh sangat signifikan terhadap haliyah atau kehidupan kita sehari-hari, atau sikap kehidupan kita sehari-hari. Ketika yang ada di dalam benak kita adalah Allah, ketika yang ada di dalam lisan kita adalah Allah, ketika yang ada di dalam hati kita adalah Allah, maka secara bertahap, unconsciously istilahnya, tanpa kita sadari, kita akan menjadi orang yang makin hati-hati, sekaligus makin, ya, mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang penuh dengan kebaikan. Faman wuffiqa li dzikri faqad u'tiya mansural wilayati. Faman mongko sapane wong wuffiqa kang den paringi taufik, ya, li dzikri maring zikir, faqad u'tiya mongko teman-teman den paringi mansural wilayati, ing kewalian kang den jembaraken. Fala tatruku mongko aja ninggal sapa sira hu ing zikir. Apa yang dimaksud dengan faman wuffiqa li dzikri faqad u'tiya mansural wilayati? Jadi orang yang kemudian mampu memposisikan diri untuk senantiasa berzikir tadi, siang, malam, pagi, sore, dalam kesempatan apapun, dalam situasi apapun, begitu ya. Kita mampu membiasakan diri, tentu secara terus-menerus kita lakukan, ya, tanpa kita mengenal henti, ya. Ketika kita lupa misalnya segera lakukan zikir, ketika misalnya kita lagi dalam kesempatan yang mungkin lagi sulit misalnya, ya, sulit dengan waktu maksud saya, ya, kita gunakan sela-sela waktu untuk kemudian senantiasa mengingat kepada Allah. Tentu dengan kalimat yang sangat lazim dan sangat mudah kita ucapkan, sekali juga kita hayati la ilaha illallah misalnya, itu Allah, ataupun kalimat-kalimat thayyibah yang lain, begitu ya. Alasannya li adami hudurika, ya, krana ora nanane hadiri sira, ay huduri qalbika, tegese
ora nanane hadire atine roma Allahi sartane Allah fi dalam zikir gitu ya. Meskipun ya kita ini hati kita ini kadang-kadang belum bisa konsen ya, belum bisa fokus pada saat lisan kita sedang berzikir, hati kita kadang-kadang pikiran kita masih kemana-mana. That's fine. Itu tidak dicela begitu ya, karena itu bagian dari exercise atau bagian dari latihan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bi angkana mustahilan ya, bi angkana gambar yang to ono apa kolab one kemustahilan sibuk begitu ya. Bil wasawi syaitoniyati kelawan ya godaan-godaan setan gitu ya. Wal aghradi dunyati dan juga kepentingan-kepentingan duniawi. Meskipun misalnya karena pada saat kita zikir, saudara dan saudari yang saya muliakan, lisan kita sedang zikir Allah, Allah atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi pikiran kita atau batin kita ini masih kemana-mana begitu ya. Menurut Ibnu Athaillah, that's fine ya. Masih dalam batas yang wajar kata lebih gitu. Justru ini menjadi piranti untuk melatih ya. Untuk melatih kecintaan kita kepada Allah. Ketika kita makin intensif melatih lisan kita terus dalam berbagai macam kesempatan ya, dalam berbagai situasi kita senantiasa mencoba terus zikir kepada Allah, maka batin kita, pikiran kita fa insyaallah akan bertahap, akan kemudian secara perlahan mengikuti apa yang kita ucapkan secara dalam lisan kita tadi itu. Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi, karena li'anna ghaflataka krana sak temene laline nira an wujudi dzikrihi saking wujude zikir maring Gusti Allah gitu ya. Jadi lupa kita untuk tidak berzikir kepada Allah. Jadi kelupaan kita tidak berzikir kepada Allah ini ya. Bi an tatrukahu gambare yen to ninggal sapa sirahu ing dzikir, jadi kita sama sekali tidak berzikir, iku asyaddu ya, luweh jelek ya min ghaflatika saking olehe lalinira al hasilati kang tumeka fi wujudi dzikri ing dalem wujude zikir marang Gusti Allah. Jadi ketika ketiadaan kita berzikir kepada Allah begitu ya, itu lebih buruk daripada kita zikir tapi batin kita, pikiran kita, hati kita itu tidak konsen ya. Jadi saya ulangi lagi, Ibnu Athaillah di sini memberikan penekanan bahwa kita itu diminta untuk melakukan latihan. Diminta untuk kemudian senantiasa tadi membiasakan ya dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun, kapanpun, saat apapun gitu ya, untuk senantiasa mengingat kepada Allah dengan zikir kepada Allah tadi itu. Karena lagi-lagi begitu ya, zikir kita, lisan kita mengucapkan, kemudian batin kita itu belum syahdu, belum mengikuti atau belum menjiwai begitu ya, itu jauh lebih baik daripada kita tidak berzikir sama sekali. Li'anna tarka dzikri, karena saat temene meninggalkan zikir fihi ing dalam qalb iku bu'dun anillahi ta'ala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bil qalbi kelawan ati wal lisanilan lisan. Jadi dengan kita tidak berzikir sama sekali itu artinya hati kita maupun lisan kita itu jauh dari Allah. Bi khilafi dzikri ya, berbeda halnya dengan kita berzikir. Fa innaka mongko sak temene sira in ba'utta yen to adoh sapa sira ketika kalian merasa jauh anhu saking Allah bi qalbika ing dalam atinira begitu ya. Fa anta utawi sira iku qaribun parek bilisanika kelawan lesaniro. Jadi meskipun hatimu tuh jauh begitu ya, kemana-mana ya, masih ingat ini, ingat itu gitu ya, tergoda dengan persoalan-persoalan duniawi begitu ya, tapi itu jauh lebih mending. Mengapa? Karena fa in ba'utta anhu biqalbika ya, hati kita masih jauh ya, fa anta qaribun bilisanika, Anda atau kita itu masih dekat karena lisan kita sedang berzikir. Fa'alaika mongko wajib ngetasi sira apa antadzkura yen to zikir sapa sira Allah ing Gusti Allah gitu ya. Wa ing kana senajan ana apa qalbuka atinira ana iku ghafilan lali halal zikri dalam waktu melaksanakan zikir. Jadi saudara sekalian yang saya hormati, hikmah ke-49 ini memberikan satu penekanan betapa pembiasaan itu menjadi sangat penting. Segala sesuatu
apalagi kaitan bagaimana kita mampu atau bisa mendekatkan diri kepada Allah, berupaya sekuat mungkin untuk senantiasa bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka cara yang diberikan oleh para arifin adalah dengan kita membiasakan diri senantiasa mengingat Allah, jadi dengan cara berzikir tadi itu. Lakukan terus-menerus, dan jangan pernah kita merasa kemudian karena belum bisa menjiwai lalu kita justru meninggalkan zikir. Sebaliknya, lisan kita yang senantiasa kita latih, mudah-mudahan secara bertahap batin kita, jiwa kita maupun juga hati kita lambat laun akan bisa mengikuti irama lisan yang kita latih untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.